Halo, balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. This is preview match Aston Villa versus Manchester United. Check this out. Yes people, what is going on? Ya, Manchester United akan melakukan laga tandang melawan Aston Villa ya di hari Minggu. Sebelumnya MU main akan ada partai seru juga, Chelsea lawan Arsenal. Dan setelah MU main ada partai seru lagi, yaitu Tottenham Hotspur melawan Liverpool. Ya, dengan ketemunya beberapa tim yang peringkatnya berdekatan ya. Ya meskipun Chelsea sama Liverpool gak deket-deket amat ya dengan Spurs maupun Arsenal ya. Tapi ini advantage buat Manchester United karena Newcastle juga akan bertandang ke kandang Southampton ya, tim yang sama-sama ngeyel. Jadi ya kita harapkan Manchester United bisa memetik poin penuh, mau itu ugly win, mau itu menang 1-0, mau itu gol dari penalti VAR, whatever, kita wajib menang 1-0 at least melawan Aston Villa. Oke, nah Aston Villa seperti kita ketahui semua, dia punya pelatih baru menggantikan Steven Gerrard, yaitu Unai Emery. Unai Emery. Good evening. Good evening. Ya, ya Unai Emery ini barusan melatih sekitar 1 minggu. Kemungkinan mereka akan masih dalam proses synchronizing, adjustment, bagaimana cara Unai Emery bermain. Kemudian Unai Emery masih mempelajari setiap karakter pemain-pemainnya. Dan dalam waktu 1 minggu sudah harus ketemu dengan tim Manchester United ya. Ya mereka memang memiliki advantage, yaitu mereka punya full 1 minggu untuk recovery dari pertandingan jadwal yang padat. Sedangkan Manchester United nggak punya waktu untuk istirahat banyak karena kemarin baru aja main lawan Sociedad dan menang 1-0. Itu pun kelihatan mainnya udah capek banget ya. Dan sekarang MU harus bermain lagi di hari Minggu melawan Aston Villa. Dan ya masing-masing klub punya keunggulan ya, karena Erik ten Hag sama juga pelatih baru tapi sudah menangani tim ini dari bulan Mei. Kemudian kekompakan dari lini belakang, kesulitan dari lini belakang juga sudah mulai terbangun dari skuadnya Manchester United. Sedangkan Unai Emery hanya memiliki keunggulan, yaitu waktu recovery yang cukup panjang sebelum bermain melawan Manchester United. Dan menurut gue kalau ini pelatih baru masih synchronize, masih adjustment, ini rasanya seperti masih otak-atik ya. Masih mengandalkan strategi pelatih yang lama, yang jelas mungkin akan dibiarkan bebas bermain terlebih dahulu sambil belajar. Dan ini sama aja kayak pre-season ya bagi Aston Villa. Pre-season dan musuhnya langsung Manchester United yang dari segi permainan memang sangat berkembang, apalagi pertahanan. Tinggal fixing depannya. Ya, bicara terkait squad, Manchester United harus kehilangan Bruno Fernandes karena dia suspended. Dan yang gue dengar beritanya, Ten Hag berencana mengistirahatkan yang namanya Cristiano Ronaldo. Tapi ini menarik ya, karena di berita yang saya baca juga, Erik ten Hag mengatakan bahwa ya squad Manchester United nggak ada masalah dengan jadwal yang padat karena mereka suka bermain. Ya tapi lu lihat kemarin lawan Sociedad, Eriksen mainnya benar-benar kecapean ya. Benar-benar kecapean, usianya sudah segitu. Penggantinya juga Fred, McTominay, Van de Beek, benar-benar seperti reset lagi ya. Sudah seperti harus mendapatkan ritmenya lagi. Dan ya kalau kita harus gambling untuk menjaga ritme, menurut saya kita wajib memainkan yang namanya Fred dan juga Van de Beek, atau McTominay dan Van de Beek untuk menggantikan Eriksen dan yang jelas Bruno Fernandes karena dia suspended ya. Sementara untuk Casemiro saya akan tetap pertahankan ya. Nah ini jadi sebuah dilema buat Erik ten Hag karena kualitas dari lini tengah Bruno, Eriksen itu masih sangat jauh di atas daripada Van de Beek, Fred dan McTominay. Jangankan kualitas ya, cara bermain
cara mereka, passing itu juga sangat-sangat berbeda. Nah ini, semoga aja dengan adanya pergantian pemain ini, Eriksen yang main buruk, Bruno Fernandes suspended, Erik ten Hag bisa mencoba variasi yang terbaru, bisa mencoba kombinasi trio terbaru di lini tengah supaya ya karena memang setelah Piala Dunia jadwal itu akan semakin padat dan semakin padat karena MU harus bermain ekstra tambahan 2 pertandingan di bulan Februari home away karena harus melalui babak knockout melawan tim dari Liga Champions yang turun kasta. Nah, ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh Erik ten Hag karena ya liga memang sangat penting tetapi kita juga harus lihat kondisi jadwal dan kondisi kesehatan atau fisik dari si pemain. Apalagi gue dengar Diogo Dalot juga kurang 1 kuning lagi, dia akan suspended juga. Nah, ini juga akan sangat menarik siapa yang akan gantiin Dalot di sisi kanan. Ya, paling ya Tereo Malaysia ya. Gue nggak ngelihat Aaron Wan-Bissaka akan terlibat dalam proyeknya dari Erik ten Hag. Mungkin dia akan dijual. Oke, kita beralih ke line up predictions. Line up predictions ya. Di goalkeeper saya akan tetap mengandalkan David De Gea, nggak ada lagi di kanan juga nggak ada lagi Diogo Dalot fullback kanan. Nah ini problem di center back pairing, Lisandro Martinez pastinya akan dipaksa main lagi. Kemudian di sayap kiri ada fullback kiri ada Luke Shaw. Nah siapa yang dipilih apakah Lindelof atau Maguire? Kemarin Lindelof ditarik karena masalah kesehatan ya. Gue nggak tahu apakah itu benar atau hanya taktikal aja karena MU main bertiga back dengan menempatkan Casemiro juga sebagai center back dan menempatkan Harry Maguire sebagai striker. Ya, kemungkinan Lindelof akan dicadangkan ya. Jadi gua akan memilih Harry Maguire berduet dengan Lisandro Martinez karena untuk melawan Danny Ings dan juga Oli Watkins, Harry Maguire cukup bisa ya untuk melawan duel bola-bola udara. Kemudian di lini tengah ada Casemiro sebagai DM dan peneman dia pivot saya akan pasang Fred daripada McTominay karena kita butuh energi untuk ngepres ya. Seperti kita ketahui Aston Villa ini benar-benar tim yang ngepres ya, jago ngepres dan kita harus press mereka balik ya. Dan ini di depan attacking midfield. Nah, ini gue bingung. Apakah gue akan memainkan Eriksen atau Donny van de Beek? Yang jelas kalau lihat dari kemarin sepertinya yang main adalah Eriksen terlebih dahulu ya sebagai false number 8 ya, number 8. Kemudian di depan karena isunya Cristiano Ronaldo akan diistirahatkan maka saya akan menempatkan Marcus Rashford. Di kiri ada Alejandro Garnacho. Di kanan nah ini bikin bingung lagi ya antara Anthony Elanga atau apakah Anthony Martial sudah kembali. Nah, ini menarik kalau Martial bisa diturunkan. Martial akan menempati posisi 9. Garnacho akan dicadangkan diganti Rashford. Di kanan ini tetap sebuah misteri ya. Gua tebak di kanan itu Anthony Elanga ya. Anthony Elanga. Ya. Eriksen, Martial, Rashford, Anthony Elanga. Itu mereka semua punya speed dan bisa lari di belakang pertahanan dari Aston Villa ya. Dan gua harap Aston Villa juga ngepres menerapkan high line defensive dan kita bisa hancurkan Aston Villa. Come on. Oke. Score predictions dari gua adalah 1-0 buat Manchester United. 1-0 aja cukup ya. Ya, oke itu dulu konten dari saya Widi Sasongko. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol like dan share.